Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Masih semangat ya? Semangat, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu saya Devi Herlindawati dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan, SLB PGRI Pademau. Pada kali ini, saya akan mendesimasi, menyebarkan pemahaman budaya positif dari pelajaran saya di pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan ini. Itu pada kali ini modul 1.4 yaitu budaya positif. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan acara yang pertama yaitu kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Ibu Dia, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Yuliana, SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SLB PGRI Pademau yang saya cinta dan banggakan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi dan mohon izin saya mewakili kepala sekolah yang sedang dinas di luar berhalangan hadir ya karena beliau mengamanatkan saya untuk menggantikan beliau dalam acara desiminasi kali ini. Pesan beliau mungkin singkat aja sambutan dari saya. Pesan beliau, saya hanya menyampaikan pesan beliau. Pesan beliau yaitu semoga kita selalu menjunjung tinggi kolaborasi dan jauh dari egosentris diri. Dan tadi juga beliau berpesan khususnya untuk Bu Devi selalu semangat, lancar, dan semoga ada desiminasi selanjutnya agar lebih meningkatkan kinerja kita sebagai pendidik. Amin. Mungkin itu saja sambutan saya, hanya mewakili dari kepala sekolah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dwi Kurnia Maulidia. Selanjutnya ya, desiminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang pernah mendengar tentang budaya positif? Ya, Bu. Pernah? Yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu apa? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin saya persilakan. Monggo. Kenapa, Bu? Tentang pernah mendengar mengenai budaya positif? Pernah. Nah, mungkin ingin memberikan tanggapan budaya positif itu pandangan Bapak Ibu ini seperti apa gitu? Budaya positif Bu ya. Kalau Iya. budaya itu kan berkaitan dengan culture atau apa ya? Identitas atau daerah ya. Kalau positif itu kan ya pastinya yang hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang positif. Jadi kalau budaya positif itu kebiasaan. Mungkin menurut saya itu kalau budaya positif kebiasaan yang baik. Ya. Atau kebiasaan yang positif gitu ya. Mungkin itu aja. Iya, benar sekali. Mungkin ada tanggapan lain dari pemikiran sebelumnya nih? Ya, kalau menurut saya itu budaya positif bisa mungkin dengan tujuan supaya kita menjadi contoh dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dibiasakan mendisiplinkan waktu, itu termasuk, kalau menurut saya termasuk budaya positif juga. Ya. Jadi misalnya kita datang ke sekolah, biasanya masuknya jam 7, kita jangan datang ke sekolah jangan jam 7 lewat. Jadi kita harus disiplin waktu sebagai pengajar biar dicontoh oleh anak didik kita.
Sekian. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Ya, benar sekali apa yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi mengenai budaya positif. Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa konsep inti budaya positif. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Selanjutnya, kita masuk pada perubahan paradigma belajar atau bisa disebut juga pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Sebelumnya nih, saya ingin bertanya kembali nih kepada Bapak Ibu. Selama ini kita mengajar itu sudah berpihak kepada murid atau masih berpihak kepada pendidik? Coba, ada yang ingin memberi tanggapan? Saya persilakan. Saya, Ya, silakan Bu Dia. kalau saya dulu jujur ini sebagai pendidik ya, karena kita kan kalau di Kurmer itu kan harus merefleksi kita. Jadi kalau dulu saya itu berpusat pada guru. Jadi Ya. apa-apa itu terserah Guru guru ya, gitu. ya. Jadi setiap pelajaran seumpama bab apa gitu ya. Jadi terserah gurunya mau digimanakan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Jadi kalau saya sekarang itu setiap ada bab apa gitu ya. Jadi melihat dulu, oh kapasitasnya anak ini mampunya seperti ini, kapasitas satunya seperti ini, oh ketunaannya itu seperti ini, ini. Jadi LKPD menyesuaikan dengan kebutuhan. Terus apa namanya babnya mungkin kalau yang satunya bisa 1 sampai 5, satunya hanya 1 2. Nah, itu jadi itu yang sekarang. Kalau dulu tidak, jadi disamaratakan kalau dulu. 1 sampai 5 ya 1 sampai 5 sudah. Mau nggak mau semua harus ngikutin saya Kehendak gitu. guru gitu ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bu Ulfa? Silakan. Bu Ulfa ingin berpendapat? Pembelajaran yang selama ini Bu Ulfa lakukan itu sudah berpihak pada murid atau masih berpihak kepada gurunya? Gimana? Untuk saat ini sudah berpihak pada alhamdulillah ya. yang seperti pembelajaran Ya. di SMP ini kan ada beragam banyak Betul. Jadi dari proses pembelajaran, dari produknya seperti KPD Ya, benar sekali. Alhamdulillah ya. Kebanyakan di sini sudah berpihak kepada murid dan memang itu yang benar gitu. Sama seperti saya sebelumnya. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya itu berpikir saya ini mau mengajar anak didik saya ini terserah saya kan begitu. Jadi saya tidak memberikan kebebasan kepada murid saya tidak ingin seolah-olah saya itu tidak ingin tahu apa kebutuhan murid saya gitu. Jadi saya hanya memberikan saja apa yang ingin saya berikan seperti itu. Padahal sebenarnya murid itu memiliki kebutuhan sendiri gitu. Dalam gambaran ada di dalam satu kelas itu misalkan ada 5 murid. Bukan berarti dalam satu kelas dari 5 murid ini kebutuhannya sama, tidak gitu. Jadi meskipun sama ketunaannya sama tunarungu, tapi kebutuhan mereka itu sebenarnya berbeda seperti itu ya Bapak Ibu. Sama dengan yang dikatakan yaitu prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid ya. Di mana perkembangan sesuai teori psikologi modern itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah sama-sama tahu kan profil pelajar Pancasila? Sudah sering mendengar bukan? Iya. Nah, yang pertama itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kalau beriman itu kan sudah kita sering lakukan ya. Sebelum dimulai pembelajaran, mengaji, melakukan sholat duha bersama, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua ada berkebinekaan global. Sudah
memahami tentang berkebinekaan global? Sedikit, Bu, mungkin bisa dijelaskan. Ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan, Bapak Maski. Berkebinekaan global? Tidak ada? Baik, berkebinekaan global itu berarti kita itu harus memberikan pembelajaran tentang kebudayaan yang kita miliki. Seperti itu. Jadi bersifat global. Gitu ya, Bu ya. Terus ada bergotong royong. Bergotong royong itu bukan berarti di saat bersih-bersih sekolah, di saat ada kegiatan saling membantu, bukan hanya itu saja, tapi bergotong royong itu bisa juga berkolaborasi antara murid dan guru, antara guru dan guru, bisa juga antara guru dan wali murid, seperti itu. Kemudian kreatif, peserta didik kita juga diharuskan memiliki pemikiran yang kreatif dan bernalar kritis dan juga mandiri, seperti itu. Baik, selanjutnya disiplin positif. Disiplin. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Apakah hal yang menakutkan? Bagaimana? Kenapa? Kalau dulu ya, seperti disiplin dulu. Ya, menakutkan saya. Harus sesuai aturan. Iya, tidak boleh dilanggar gitu ya. Jadi itu jadi pas menjadi tertekan ya kepada diri kita sendiri itu. Nah, benar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan sebuah hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan materi, tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman itu, seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena memang sebelumnya apabila seseorang tidak didasari dari dirinya sendiri untuk mendisiplinkan, karena sebenarnya kan yang bisa mendisiplinkan diri itu dari kita sendiri gitu. Jadi kalau hanya kita takut dengan aturan, takut akan hukuman, itu setelah aturan dan hukuman itu tidak ada, sudah dihapus, kembali lagi tuh kelakuannya siswa yang mungkin yang kurang baik lah, suka terlambat, suka berantem dan lain sebagainya ya. Jadi Diana juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal gitu. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan kedisiplinan diri dari dalam diri murid kita gitu. Jadi tugas kita itu hanya memotivasi mereka, menuntun mereka. Jadi kita tidak bisa semena-mena menyuruh karena kalau kita menyuruh dengan ancaman, hukuman dan lain sebagainya itu hanya akan membuat mereka itu takut sama kita. Kalau kita sudah ada, kembali lagi sikap mereka seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Permainan bersembunyi dan membujuk rayu. Saya butuh aktor nih untuk maju ke depan. Ada yang bersedia menjadi aktor saya, Bapak Ibu?
Ada yang bersedia menjadi aktor saya? Bu Dwi, silahkan. Silahkan maju, Bu Dwi. Hanya maju, tidak perlu takut, saya nggak gigit kok, Bu. Oke, di sini ada permainan bersembunyi dan membujuk rayu gitu. Saya akan meminta Bu Dwi untuk bersembunyi. Terserah. Terserah Bu Dwi. Bu Dwi mau sembunyi di mana nih? Di sini, di sana. Oke, sudah bersembunyi? Tidak terlihat ya? Oke, siap. Saya minta 2 orang, Bapak Maski dan Bu Herda, silahkan membujuk rayu Ibu Dwi yang ada di dalam. Gimana caranya Bu Dwi itu mau keluar dari persembunyiannya? Coba, ayo dicoba. Silahkan, gantian. Ini Bu Herda. Bu Dwi. Silahkan dibujuk, dirayu. Keluar. Ayo. Dirayu Bu Herda. Bu Herda enggak usah ke situ. Bu Herda enggak perlu di situ, enggak apa-apa, di sini. Yang penting Bu Dwi itu tidak terlihat gitu. Silakan dirayu. Bu Dwi. Ayo keluar, ini ada pensil berwarna-warni banyak. Oke. Ini bentuknya lucu-lucu, Bu Dwi pasti suka. Ayo Bu Dwi. Oke. Ayo Bu Dwi, sukanya apa? Oh, yang merah. Oh iya, ada pensil warna merah, ada buku warna merah. Ayo Bu Dwi keluar, Bu Dwi. Oke, bisa diganti. Bapak Maski silakan mencoba merayu Bu Dwi. Sampai mau keluar. Apakah ada yang bisa membujuk Bu Dwi nih untuk keluar dari persembunyiannya? Bu Dwi. Kenapa Ibu ya? Sekarang waktunya keluar dipanggil kepala sekolah. Ini Bu bisa keluar sebentar. Ibu Dwi. Ada yang ditakuti mungkin? Bu Dwi. Ada yang dibutuhkan Bu Dwi? Bu Dwi tolonglah. Oke. Tidak berhasil ya Pak ya. Nah, ada yang mau mencoba merayu lagi? Sudah. Ada lagi? Yang muda nih, yang muda. Bu Ulfa, coba dirayu. Ayo Bu Ulfa. Coba. Silakan coba dirayu. Siapa tahu mau keluar ya. Apakah Bu Ulfa berhasil kali ini? Assalamualaikum Bu Dwi. Wah, pakai salam ternyata. Ayo Bu keluar Bu. Pakai yang biru-biru ya. Bu, saya punya uang Ibu. Ibu mau? Oh, banyak Bu. Ayo makanya keluar. Ayo keluar Ibu. Kalau nggak keluar nanti udah dikasih. Ya. Wah, kalau udah keluar udah dikasih uang itu Bu Dwi. Ayo Ibu. Mau ya? Mau keluar? Oh, mau ternyata. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ulfa. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk aktor-aktor saya yang hebat. Lembut di awal, Karin dan Kana di belakang. Nah, Apa apa yang bisa kita petik dari permainan yang tadi? Ibunya mata uang, mata duitan ya. Oke, dari permainan tadi kita bisa mengetahui nih bahwa sebenarnya kita itu bisa apa tidak mengontrol seseorang. Sebenarnya bisa apa tidak? Tak bisa. Tidak bisa?
Tidak bisa ya. Oke, kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya dengan murid kita. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kita harus mengontrol murid kita untuk sedemikian rupa, untuk menjadi apa seperti yang kita inginkan, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Karena sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Iya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang sudah dilakukan tadi, bahwa kita itu, Bu Herda sudah membujuk rayu dengan segala bentuk rayuan, tapi Bu Dwi tetap tidak mau keluar. Karena mungkin yang dipikirkan Bu Dwi itu tidak menguntungkan bagi beliau ya. Begitu. Meskipun Pak Maski yang ganteng itu membujuk rayu. Oh, kurang ganteng ya. Itu membujuk rayu Bu Dwi juga tidak mau keluar. Tapi sekalinya Bu Ulfa membujuk rayu dengan yang kertas biru-biru itu, langsung mau keluar ya ternyata. Kenapa tuh Bu Dwi mau keluar di saat Bu Ulfa membujuk dengan uang itu? Mata duitan. Kenapa? Coba. Enggak sih, Bu. Gimana? Iya, namanya permainan tadi ya. Dibujuk dengan, ini punya pensil. Apaan cuma pensil ya? Ya. Dipanggil Bapak Kepala Sekolah, bohong, Pak Sekolahnya nggak ada di sini. Kemudian di depan mata ada sesuatu nih, yuk keluar. Iya. Oke, kita itu sebenarnya mau berbuat seperti apa itu tergantung diri kita. Kita ada yang membujuk untuk melakukan hal ini, hal itu segala macam. Kalau kita tidak menginginkan atau berpikir, hal ini tidak menguntungkan bagi saya tidak penting, tidak membutuhkan hal itu, ngapain saya mau ikut dia, kan begitu ya. Tapi di saat ada yang membujuk, tapi kita itu sadar, memiliki kesadaran bahwa apa yang orang lain itu katakan, oh iya ya, ternyata benar, saya itu sebenarnya itu butuh ini, gitu. Ini tuh bermanfaat bagi saya. Oke lah, karena itu bermanfaat bagi diri saya sendiri, memang saya juga sadar karena saya membutuhkannya, oke, kita ikut seperti itu. Jadi pada intinya bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu belum tentu sebenarnya Ibu. Ya, Bapak Ibu, hal yang penguatan positif, itu efektif dan bermanfaat itu belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena apabila kita memberikan rayuan yang positif, seperti contoh misalkan, ayo nak, kamu belajar ini, nanti kalau kamu tahu ini, kamu ini begini, itu kan hal yang positif dilahirkan ke hal-hal yang positif, begitu. Itu belum tentu juga. Iya, diiming-imingi hal-hal yang baik, walaupun itu hal baik, bukan sebuah hukuman, gitu. Itu belum tentu juga bisa mengontrol orang lain seperti itu, ya. Seperti misalkan lagi kalau kita itu memakai helm di jalan, itu untuk apa? Diri sendiri. Untuk keselamatan diri ya kan, karena kita sadar kita butuh itu ya kan, demi keselamatan diri kita sendiri seperti itu. Jadi itu ada kesadaran internal, jadi bukan eksternal seperti itu. Terus yang selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, menurut Bapak Ibu ini benar apa salah? Membuat murid itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Salah. Kenapa? Karena efeknya akan sebentar. Sedangkan kalau kita bisa mendampingi anak itu menemukan kesalahannya sendiri dan mereka bisa problem solving itu loh, menyelesaikan mencari solusinya, solusinya sendiri. Itu akan menguatkan karakternya sendiri dan lebih mematangkan pribadinya nanti. Oke. Daripada saya menghujat, kamu tidak boleh begini, itu efeknya kan akan sebentar. Mungkin akan berhasil tapi akan sebentar. Iya, sifatnya hanya bersifat sementara. Oke. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu tidak ya, jelas itu tidak benar. Kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Karena yang kita inginkan azan
Bisa istirahat sebentar ya Ibu, Bapak. Ini tarap nunggu azan ya, Bapak Ibu. Nggak usah. Naik. Baik, bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan juga penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Keren. Jadi, paradigma stimulus respon dan juga pendekatan teori kontrol, jika kita menginginkan suatu perubahan, tentu tidak bisa langsung sekaligus gitu, baru langsung berubah, kan tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tentu harus dengan secara perlahan, sedikit demi sedikit, dan itu perubahannya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita itu harus memiliki pandangan yang luas tentang bagaimana dunia ini, tentang bagaimana pemikiran-pemikiran orang di luar sana, karena kan jelas ada beberapa kepala itu tidak mungkin berpikiran satu, tidak mungkin berpikiran sama, seperti itu ya. Jadi kita itu harus menghormati satu sama lain tentang pendapat orang lain. Bagaimana keinginan orang itu juga harus kita dengarkan, seperti itu ya. Ya, benar, saling menghargai. Nah, di sini ada kolomnya, stimulus respon. Pada kolom stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Menurut stimulus respon, kebutuhan kita semua itu katanya sama, gitu. Padahal, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sudah jelas tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kebutuhan kita dalam satu ruangan ini, walaupun kita ini sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, itu jelas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kolom teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu Dwi nih menilai saya bahwa saya itu adalah orang yang baik, misalkan, menurut penilaian Bu Dwi. Tapi berbeda halnya dengan Bu Mita. Bu Mita tentu akan memiliki penilaian yang berbeda tentang diri saya, seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan ya, penilaian orang itu tidak bisa disamakan. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Oke. Menurut kolom teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami perbedaan pandangan dari orang lain itu sendiri. Saling memahami, saling menghormati pendapat orang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya seseorang
melakukan sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya. Pasti ada tujuannya. Kenapa saya melakukan itu? Kan seperti itu ya. Menurut kolom teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini karena kita kan melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Seperti halnya contoh kita menanam pohon cabai misalkan. Kita kan nggak pas moro-moro karena ya udah pengen nanam aja kan gitu. Kita kan punya tujuan kenapa kita memilih untuk menanam pohon cabai itu. Mungkin karena biar enak ngambilnya, nggak usah beli ke pasar kan seperti itu ya. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Apa bisa saya dikontrol oleh orang lain? Tidak bisa. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya ada yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa dipahami? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan kemudian yang terakhir, ada model berpikir menang dan kalah. Jadi seperti misalkan ada siswa kita nih yang bikin kesalahan. Seperti halnya Robi, Kroni nih, bilang kan sering nih, Robi Kroni bilang roti bakar, begitu kan ya. Itu kalau kita menghakimi Robi, kamu ini tidak boleh ganggu Mas Roninya, Mas Roni itu kasihan nanti terganggu. Padahal kita tidak tahu kan tujuannya Robi itu seperti itu ke Roni karena apa kan gitu. Jadi kita harus menanyakan nih terlebih dahulu kenapa nak seperti itu. Kita harus melakukan sebuah diskusi. Model berpikir menang dan menang. Jadi antara pendidik dan murid yang bermasalah tadi itu tidak ada yang menang kalah. Jadi antara pendidik menang, murid pun juga menang gitu. Karena kita sama-sama mencari permasalahannya apa, tujuannya apa, dan solusinya pun akan dicari bersama seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun dengan sendirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Baik, kita lanjut. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang atau rasa, ada juga kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Seperti kebutuhan bertahan hidup. Misalkan ada murid kita nih contohnya. Murid kita di saat jam istirahat, ada yang minta-minta jajan terus sama temennya. Gitu. Kita kan tidak bisa langsung menyalahkan, kamu ini minta-minta sama temennya ngapain, beli sendiri kenapa? Gitu. Kita kan tidak bisa langsung menjudge anak itu seperti itu. Kita tanyakan dulu, kenapa nak? Gitu. Karena takutnya kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi dari orang tuanya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti contoh, Wardah. Wardah
Kalau kita gurunya tidak memperhatikan dia, apa yang dilakukan Wardah? Mukul, ya kan? Ditarik kerudungnya kita. Itu semata-mata karena dia itu membutuhkan kasih sayang dari kita, membutuhkan perhatian dari kita. Nah, iya, kalau ditarik kerudungnya jangan marah ya Bapak Ibu, karena muridnya itu butuh kasih sayang. Iya. Perlu disayang ya, Perlu Bu, ya. disayang, perlu diperhatikan seperti itu. Kita sampaikan Wardah. Tapi habis itu dikasih tahu Bapak Ibu ya, kalau cara itu tidak baik, kalau ingin diperhatikan, membutuhkan kita sebagai gurunya perhatian lebih untuk dia, cobalah melakukan hal yang positif seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan. Ada yang ingin berpendapat tentang kebebasan? Ada yang ingin memberikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari di saat mengajar? Murid yang menginginkan kebebasan. Gimana jalan-jalan? Pembelajaran, dalam pembelajaran. Sebuah kebebasan. Ada? Di sini ada kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu. Jadi, kalau misalnya ada anak yang melenceng dari apa yang kita ajarkan, mungkin bisa jadi dia itu tidak suka dengan apa yang kita ajarkan. Dia menginginkan sebuah kebebasan yang mungkin menurut dia lebih baik untuk dirinya sendiri. Iya, ini contohnya di murid saya. Iya. Itu ini saran saya juga sih, tidak menawarkan warna. Maksudnya kan ketika pembelajaran menempel apa sih? Kolase ya. Kolase. Nah, harusnya kan sebagai sekarang di Kurmer kan harusnya itu ditawarkan apel itu ada apel merah, ada apel hijau. Nah, waktu itu karena mungkin saya dengan waktu, jadi saya kasihlah itu yang hijau, jadi apel hijau gitu. Dan ternyata nggak mau karena berpikirnya apel itu ada yang merah gitu. Nah, itu nggak mau nempel. Nah, di situ karena poin ini, jadi saya jadi ingat bab itu. Iya. Karena tidak mau, karena apel itu kan versinya banyak gitu. Iya, benar sekali. Yang hijau tidak tahu. Iya, betul sekali apa yang sudah dicontohkan oleh Budia tadi. Itulah gunanya kenapa kita itu sebagai guru harus kreatif ya. Jadi kalau siswa kita mungkin mut-mutan, tidak mau dengan apa yang kita ajarkan, mungkin kita bisa menyiapkan media pembelajaran yang lebih asik lagi. Banyak refleksi ya, Bu ya. Iya. Kalau misalnya sudah buntu, mungkin kita bisa kolaborasi dengan guru lain, sharing. Nah, ini harus gimana nih gitu. Jadi kita tidak hanya tinggal diam. Kalau misalnya tidak mau ya sudah, dibiarkan saja, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke? Oke. Selanjutnya ada kasih sayang, sudah ya tadi ya. Kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Karena memang pada hakikatnya kebutuhan anak itu kan kodratnya anak memang bermain seperti itu. Mungkin nanti bisa di saat kita belajar kita masukkan nih sebuah permainan di saat di tengah-tengah pembelajaran. Kan banyak tuh sekarang bermain ular tangga. Tapi itu diselingi sebagai pembelajaran seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini hukuman. Hukuman itu tentu kita berikan karena sesuatu yang tidak kita rencanakan. Jadi refleks saja ya kan. Seperti halnya kita ada murid kita yang mengganggu kita.
Langsung aja nih kita hukum, kamu itu salah. Kenapa berbuat seperti itu? Sana lari di lapangan. Itu hukuman, ya. Dan itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan juga psikis gitu. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda lagi dengan hukuman karena konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga itu ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ada yang pernah mendengar tentang posisi kontrol guru? Belum? Nah, posisi kontrol guru ini ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ada yang ingin memberi contoh? Guru dengan posisi penghukum itu seperti apa? Setiap kesalahan Ya, mesti setiap dikasih kesalahan hukuman. langsung dikasih hukuman. Langsung aja dihukum gitu ya. Walaupun kecil, apalagi yang Mesti besar, dihukum. kecil aja salah Langsung dihukum ya. Ya. Jadi tidak mau mendengarkan kenapa gitu dulu ya, Ya. murid itu melakukan itu gitu. Dan yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai posisi kontrol teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang kelima ini adalah posisi yang paling ideal sebagai manajer. sekali kalau Ya, jadi kita sebagai guru itu bisa juga menjadi manajer Bapak Ibu. Jadi nggak hanya di kantoran saja sebagai manajer ya. Oke, saya juga sebenarnya baru tahu ini, oh ada manajer ya ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak seperti itu. Iya. Nah, ini penghukum berdiri di depan pintu sampai pelajaran saya selesai. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang diberikan guru kepada muridnya yang mungkin terlambat datang ke sekolah, masuk ke kelas terlambat, itu langsung dihukum, berdiri kamu di depan pintu sampai pelajaran saya selesai, kamu tidak boleh masuk mengikuti pelajaran saya, kan gitu. Yang dirugikan siapa? Murid, ya kan? Kan kasihan kalau seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Sudah sering nih nak, Bapak atau Ibu memberitahu kamu, tapi kamu tetap saja mengecewakan Bapak. Gitu ya. Itu sudah sering. Sudah sering saya memberitahu kamu nah, tapi kamu kenapa tetap seperti itu gitu ya. Itu adalah hanya akan membuat murid kita itu merasa bersalah. Oh iya ya, kasihan Ibu kan gitu ya. Kenapa? Oh, kalau warga tidak memiliki rasa bersalah ya. itu konteksnya lain Bapak, karena kan di sini SLB mungkin ya. Nah, iya. Kalau yang ini Ke reguler. bukan reguler, yang kan ada juga tuh murid C yang Iya, akan. Ini maksudnya mungkin kalau dari ini ya, Iya. contoh dari 5 posisi kontrol guru. Jadi itu kita merefleksi diri kita, bukan Iya. tentang murid kita begitu. Merefleksi sikap kita Ah, kepada murid seperti itu. Kalau ya. muridnya bagaimana? Kalau konteks SLB itu melebar lah, karena ada tantrum dan sebagainya. Ya, Itu benar. Oke, posisi sebagai teman. Kata-kata contohnya nih, ayolah jangan dikerjakan. Ayolah jangan dikerjakan ya. Ini mungkin saya yang salah ketik ini. Ayolah dikerjakan begitu ya, kan membujuk. Jangan ramai ya, nanti Bapak Ibu bantu selesaikan tugasnya sambil senyum-senyum. Itu sebagai teman. Iya. Itu. Nah, Ibu Dwi sering melakukan itu ya. Ayolah nak, kerjakan gitu ya sambil senyum-senyum gitu ya. Itu posisi sebagai teman. Sudah bagus. Berkolaborasi dengan murid ya. Oke, selanjutnya ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, sekarang kamu menghadap wali kelas kamu dan jangan ulangi hal itu lagi. Jadi, pada saat kita memposisikan kita sebagai pemantau, di sini kita tidak mendapatkan solusinya. Jadi kita hanya, iya, jadi kita
ya melempar tanggung jawabnya kepada wali kelasnya itu, gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada posisi manajer yang saya katakan yaitu posisi yang paling ideal. Contohnya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi, apabila ada murid kita melakukan sebuah kesalahan, itu kita harus tanyakan dulu nih, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kita tanyakan dulu ya, Bapak Ibu kepada murid kita. Karena kembali lagi seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu karena ada tujuannya. Seperti itu. Dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memancing anak supaya mau berpendapat, memancing murid kita supaya mau berpendapat apa nih solusinya akibat dari kesalahan yang sudah kamu perbuat tadi. Seperti itu. Kenapa? Iya, mengungkapkan. Jadi setelah ini karena saya melakukan kesalahan, saya ini harus apa gitu. Sudah paham Bapak Ibu? Nah, untuk mengetes pemahaman Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Nah, pertanyaan yang pertama. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa kalau kalimatnya seperti ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah. Rasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, rasa bersalah. Sudah yakin? 50-50. 50-50. Bu Yuli, ingin berpendapat? Tak yakin. Kenapa tidak yakin? Jawab belum. Diam lagi Bu dari atas. Oke. Ya, apa saja. Posisi kontrolnya ini ada 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai Rasa bersalah. membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Dengan kalimat ini benar ya Bapak Ibu, ini adalah pembuat rasa bersalah. Karena dengan kalimat ini murid kita akan merasa dirinya itu bersalah terhadap gurunya, seperti itu. Terus ada kemudian kalimat yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kok restitusi? Manajer. Oke. Iya. Oke, benar sekali. Manajer. Yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham, alhamdulillah. Selanjutnya, bisa dilanjutkan ya, Bapak Ibu? Masih semangat? Saya minta suaranya semangat. Alhamdulillah, oke, terima kasih. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Sudah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum. Baru kali ini. Yang Bapak Ibu ketahui tentang apa? Tentang peraturan kelas, ya, tata tertib sekolah, peraturan sekolah, itu kan ya. Sama Bapak Ibu sebenarnya. Saya juga baru dengar ini keyakinan kelas itu apa dan seperti apa pada saat saya berada atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan mengutarakan pendapatnya. Nah, mungkin untuk sekolah kita di kelas tinggi itu bisa diterapkan keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, contohnya kita bisa bertanya nih kepada murid kita, ayo nak kita bikin keyakinan kelas, apa nih kesepakatan kita selama ada di kelas, selama berlangsungnya pembelajaran. Kita itu tidak boleh apa, kita itu harus apa gitu ya. Oke, dari keyakinan kelas ini, ada yang ingin memberikan contoh tentang bagaimana keyakinan kelas itu? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat.
Mungkin kalau soalnya kita SLB, Bu, bisa semangat belajar. Oke, ya benar. Ada lagi? Harus tetap fokus Oke, tetap fokus pada pembelajaran pada ya. pembelajaran. Ya, itu sudah benar. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini nih, ini keren ini nih, Bu. Ya, Bapak Ibu keren sekali nih segitiga restitusi. Sebelumnya saya juga baru mengetahui tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran validasi tindakan yang salah. Oh, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses. Nah, ini yang di sini menstabilkan identitas. Contohnya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Segitiga restitusi. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti contoh kalimatnya itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Itu contohnya ada, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus yang kedua, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Oke, bisa di sini saya meminta Bu Dwi dan juga Bu Ulfa untuk mempraktekkan. Oh iya, Bu Dwi ya. Mempraktekkan seperti apa gambaran segitiga restitusi itu. Silakan mempraktekkan jalannya segitiga restitusi. Berarti dia anak bersalah nih. Ini Bu Ulfa sebagai muridnya. Bu Dia sebagai Konteks masalahnya dulu. konteks permasalahannya adalah Bu Ulfa ini sering membawa HP. Misalkan ya. Coba. Bisa maju ke depan? Di depan? Udah apa lah di sini. Sini, duduk di sini. Duduk di sini. Sudah saya sediakan kursinya, ibu-ibu. Monggo. Mic-nya. Perasaan aja dengan. Gimana posisi guru? Ini Ya, Bu Ulfa ini sebagai murid. tunggu dulu ya, saya masih catat dulu. Oke, silakan. Stabilkan identitas. Mana dia? Validasi. Jadi di sini kelas tinggi ya, Bu ya? Ya, kelas tinggi contohnya, kelas tinggi. Oke. Masalahnya tentang HP. Ya, membawa HP. Silakan. Baik, Bapak Ibu disimak ya, baik-baik. Ini adalah praktek segitiga restitusi oleh Ibu Dia dan juga Bu Ulfa sebagai murid. Silakan, Ibu Dwi, Ibu Dia. Selamat pagi, Ulfa. Selamat pagi. Ibu boleh tanya-tanya sedikit? Ya, boleh. Ibu ganggu Ulfa nak sekarang nak. Kenapa ya? Ini Ibu mau tanya ya, kemarin Ibu itu dapat apa ya, Bu Devi itu telepon Ibu, sharing-sharing dikit. Katanya itu Ulfa itu suka main HP di kelas sampai gak fokus. Terus pernah itu
Ulfa disuruh maju, disuruh tulis angka 5. Nah, karena ada telepon, nah tidak didengerin lah Bu Devi itu. Jadinya nggak mau maju ke depan. Nah, Ibu pengen tanya, itu bener apa enggak, Nak? Kemarin emang saya itu main HP itu, terus dilihat sama Bu Devi. Terus emang ada teleponnya dari temen. Gimana ya? Oh gitu, Nak ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu memang banyak seperti itu. Banyak yang juga di sekolah itu banyak yang membawa HP. Tapi sekarang Ibu pengen tanya sama Ulfa. Yang dilakukan Ulfa itu benar apa enggak katanya Ulfa? Nggak bener. Nah, kan sudah tahu nih kalau enggak benar ya. Kalau enggak benar berarti Ulfa tahu kan kesepakatan apa yang kita kemarin itu kesepakatan apa yang Ulfa itu langgar. Yang kita sepakati itu sudah Ulfa itu enggak apa ya, enggak menepati. Bermain HP. Ya, Untuk pelajaran. berarti Ulfa sudah tahu nak ya kalau membawa HP itu kenapa nak kalau membawa HP itu akan apa tadi? Enggak, Mengganggu. nah, enggak fokus. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sudah tahu kesepakatan, keyakinannya itu tidak ditepati sama Ulfa kan. Nah, Ulfa kan pengen lebih baik ya. Ya. Nah, kalau mau lebih baik, apa yang Ulfa itu mau lakukan? Maksudnya itu nanti ke depannya Ulfa itu biar fokus. Katanya tadi kan Ulfa kalau main HP itu nggak fokus, Bu, ganggu aku, Bu, terus aku jadi tidak dengerin Bu Devi, Bu. Nah, itu apa? Yang akan Ulfa itu lakukan agar tidak terjadi seperti ini lagi. Coba cerita sama Ibu. Nggak usah bawa HP. Nasib berarti lain kali nggak apa-apa bawa HP ya. Terus gimana? Nggak usah dimainin dulu. Nasib berarti di dalam pelajaran gimana nak? Coba dijelaskan lebar gitu. Dalam pelajaran ya fokus waktu Bu Devi menjelaskan, nggak usah main HP lagi, mainnya nanti aja setelah pelajarannya selesai atau saat istirahat. Berarti Ulfa sudah tahu ya. Sudah. Oke, berarti nanti akan seperti itu ya. Ibu nanti tunggu dari Bu Devi. Ya kabarnya dari Bu Devi gimana nanti ya. Oke, tentang kesepakatan kita kali ini. Oke, salaman dulu. Oke. Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Bu Dia dan juga Bu Ulfa yang sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Sudah bisa dipahami tentang bagaimana langkah-langkah melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Ya, Bu. Sudah ya? Oke. Bisa ya mengaplikasikan segitiga restitusi dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Oke? Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya tentang segitiga restitusi. Nah, sudah itu adalah materi akhir kita. Dari sekian banyak materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan umpan balik tanggapan positif, saya persilahkan. Saya Bu. Ya, silakan Bu Dia. Terima kasih sekali paparannya Bu Devi, keren sekali ini untuk membangkitkan motivasi saya sebagai pendidik. Saya ada umpan balik dan pertanyaan. Saya mulai dari umpan balik saya ya terkait dengan kegiatan kali ini. Saya berterima kasih karena tadi ada beberapa materi yang saya bisa pahami. Konteksnya saya sebagai pendidik tentang disiplin positif bahwa saya harus meminimalkan ego saya. Jadi itu tadi pada bab teori kontrol ya. Teori kontrol bahwa sebagai pendidik harus mengetahui keinginan atau kebutuhan murid. Nah, di sini
bahwa konteksnya kita sebagai pendidik itu harus bisa bagaimana meminimalkan ego kita, apalagi kepada murid. Konteksnya kepada rekan guru juga kita kan harus saya harus berarti setelah ini saya harus belajar bagaimana saya bisa mengaplikasikan teori kontrol sesuai dengan tadi arahan Bu Iya. Devi ya. Terus kalau pertanyaan saya, kalau tentang pertanyaan itu, kalau menurut Bu Devi, kalau konteksnya tentang rekan guru, nah itu kalau konteksnya tentang rekan guru pada stimulus respon dan teori kontrol itu bagaimana? Konteksnya rekan guru dan kolaborasi. Kan kita nih punya beberapa kepala ya. Iya. Nah ini bagaimana menurut Ibu? Oke, terima kasih Bu Dia atas pertanyaan dan juga umpan baliknya. Nah, bagaimana nih tentang teori kontrol dan stimulus respon ya? Ya, Stimulus respon apabila konteksnya adalah teman sejawat, ya. teman kita sendiri. Ya itu tadi Bu Dia, kita itu harus menurunkan ego kita. Ya. Karena apa? Kembali lagi, pemikiran kita antara satu orang dan orang yang lain itu tidak sama. Pemikiran kita itu berbeda. Jadi kita harus saling menghargai pendapat orang lain, pendapat teman sejawat kita. Tapi apabila ada salah satu pendapat yang mungkin membelok dari apa yang ingin kita tuju, kita bisa itu memberikan alasan apa nih sebenarnya tujuan kita dan sebaiknya itu seperti apa. Jadi kita memberikan pandangan supaya tujuan yang membelok itu bisa nanti akhirnya sejalan dengan kita, seperti itu. Apa bisa dipahami? Oke, berarti di sini sekalian lah ya, sekalian kita sepakati untuk bersama-sama belajar tentang ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita sepakati tentang ini karena ini kan awal apa ya? Awal yang baik. Bukan awal, kalau sudah menurunkan ego itu kan berarti awal menuju maju. Iya, Karena iya benar. tidak mungkin kita maju dengan tidak meminimalkan ego kan gitu. Jadi Iya. kita kalau yang murid kita bisa sepakati, kita sepakati di sini dulu ya Bu ya. Iya benar. Nah, sip. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan umpan balik? Saya Silakan. hanya memberikan umpan balik. Iya, silakan Bu Yaitu, Yuli. Pembelajaran yang telah Bu Devi sampaikan, saya rasa itu sangat bermanfaat bagi kita yang masih awam dan belum mengerti apa yang materi yang Ibu sampaikan. Hal ini menjadi acuan kita untuk lebih baik ke depannya. Terima Iya. kasih Bu Devi atas materi yang telah disampaikan Bu Devi. Sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat nih. Sebenarnya saya di sini berdiri di sini juga bukan karena saya yang paling hebat, tidak. Hanya saja kita di sini saling sharing. Saya memberikan apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan di pendidikan guru penggerak. Kita di sini saling berkolaborasi, saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan masukan satu sama lain, saling mengingatkan, dan kita saling melakukan perubahan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita. Seperti Oke, itu. Bu Devi, amin. Ya Semangat ya Bapak Ibu. Oke. semangat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.